Halo sahabatku, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Selamat datang di channel Cerita Balas Diam. Sahabat, persiapkan hati kalian. Karena kali ini kita akan masuk ke dalam kisah yang benar-benar akan menguji emosi dan mengaduk-aduk hati kalian. Kisah ini bukan hanya tentang pengkhianatan biasa, tapi juga tentang kekejaman yang disulut oleh bisikan beracun. Kita akan mengikuti perjalanan Nera, seorang istri yang hidupnya hancur dalam sedetik. Di depan mata kepalanya sendiri, ia harus menerima tamparan keras dari suaminya, Indra, hanya karena termakan hasutan sang ibu mertua. Nera diusir, ditinggalkan tanpa uang sepeser pun. Tapi sahabat, kalian tidak akan menyangka apa yang terjadi detik berikutnya. Tepat saat Indra hendak berbalik dengan angkuh, datanglah kejutan besar yang membuat kakinya menekuk ketakutan, dan suaranya bergetar saat memohon ampun. Karena ternyata Nera yang dianggap lemah dan miskin itu adalah pemilik asli dari segala kemewahan yang mereka nikmati. Penasaran kan, rahasia besar apa yang Nera simpan, dan bagaimana nasib Indra serta ibu mertua yang kejam itu di akhir cerita? Sebelum kita mulai menguak babak demi babak kisah yang mendebarkan ini, tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menyimak cerita ini. Bagi Anda ini hanya beberapa detik, tapi bagi kami ini sangat berarti. Yuk, kita mulai ceritanya. Cahaya matahari, pagi yang lembut, menyentuh kristal-kristal mewah yang menggantung di ruang makan utama. Cahaya itu berpadu dengan ubin marmer Italia berwarna krem, yang memantulkan bayangan sempurna dari vas bunga tulip segar di tengah meja. Aroma teh Earl Grey yang wangi berbaur dengan panekuk blueberry buatan koki pribadi. Di sanalah, duduk anggun Nera, wanita berusia 28 tahun, sang pemilik kemewahan itu. Rambutnya terurai indah, mengenakan piyama sutra yang elegan, tetapi matanya memancarkan kebahagiaan yang jauh melampaui aset materi yang mengelilinginya. Ia menatap suaminya, Indra, pria berusia 30 tahun, yang sedang membaca laporan keuangan di ponselnya. Sayang, kamu sudah janji hari ini tidak ada pekerjaan, kan? Aku sudah siapkan jadwal wine tasting di balkon santai. Suara Nera terdengar lembut, penuh harapan. Indra, yang berwajah tampan dengan garis rahang tegas, menurunkan ponselnya. Senyumnya, senyum yang selama ini menjadi satu-satunya rumah bagi Nera, tampak tulus. Tentu, sayang. Apapun untuk ratu di istana ini, jawab Indra sambil mengecup punggung tangan Nera dengan mesra, gestur yang selalu membuat Nera meleleh. Indra dan Nera, pasangan yang sempurna di mata dunia. Mereka punya segalanya, cinta yang membara, aset bisnis yang terus meroket, dan yang paling penting, rumah impian yang baru saja mereka tempati. Sebuah mahakarya arsitektur modern minimalis yang berdiri megah di kompleks elit Jakarta Selatan. Rumah itu adalah penanda tujuan hidup mereka, simbol dari kerja keras dan cinta yang mereka janjikan satu sama lain. Bagi Nera, rumah ini adalah kanvas kebahagiaannya. Setiap sudut, setiap perabotan mahal, setiap lampu gantung kristal adalah representasi dari pengorbanan dan cinta yang ia curahkan. Tidak ada yang tahu bahwa sebagian besar modal dan kekayaan Indra saat ini, termasuk kepemilikan mutlak rumah ini, adalah hasil dari jaringan bisnis rahasia yang telah Nera bangun sendiri selama bertahun-tahun sebelum menikah. Indra berpikir ia adalah CEO utama, tetapi Nera adalah otak dan modal di balik takhta itu. Rahasia ini adalah kartu AS yang Nera simpan, hanya untuk berjaga-jaga. Karena cinta memang indah, tapi Nera tahu, uang adalah realitas. Namun, kebahagiaan itu seolah terpatri di atas kertas, rapuh saat disentuh oleh realitas baru. 3 hari setelah mereka pindah, pintu gerbang rumah megah itu terbuka lebar. Sebuah mobil sedan mewah berhenti tepat di depan air mancur patung Dewa Yunani di halaman. Dari sana, turunlah Ibu Siti, wanita berusia 55 tahun, ibu kandung dari Indra. Ibu Siti adalah seorang wanita yang, meski berpakaian mahal,
selalu membawa aura kritik dan dominasi. Ia menatap rumah itu, bukan dengan kekaguman, melainkan dengan tatapan mengevaluasi. Nera, sebagai menantu yang baik, langsung menyambutnya dengan senyum lebar dan pelukan hangat. "Selamat datang, Ibu. Akhirnya Ibu mau menginap di sini." Kamar Ibu sudah Nera siapkan di lantai atas, dengan pemandangan langsung ke kolam renang, sambut Nera dengan tulus. Ibu Siti membalas pelukan itu, tapi tangannya lebih fokus merapikan kerah baju Nera. "Iya, terima kasih. Tapi Nera, kenapa warna tirainya abu-abu tua? Tidak cocok dengan marmer krem ini. Kesannya jadi terlalu suram. Di rumah Mama dulu, semua serba emas. Emas itu membawa rezeki, bukan warna mati seperti ini." Ibu Siti melontarkan kritik pertama, yang terasa seperti sebuah jarum kecil menusuk kebahagiaan Nera. Nera hanya tersenyum kaku. "Oh, Ibu, Nera akan pikirkan nanti," ujarnya, mencoba meredam ketegangan. Indra, yang menyusul dari belakang, langsung merangkul ibunya dengan erat. "Sudahlah, Ma, namanya juga selera. Ayo, Ibu istirahat dulu, biar nanti kita bahas lagi," kata Indra. Kalimat Indra terasa ambigu bagi Nera. Alih-alih membela Nera, Indra justru mengiyakan bahwa kritik itu masih akan dibahas. Sejak hari itu, kehidupan yang damai mulai terdistorsi. Ibu Siti mulai mengambil alih kontrol secara halus. Ia mengkritik masakan koki, mengganti bunga tulip dengan bunga anggrek yang menurutnya lebih berkelas, hingga memindahkan patung-patung seni modern yang Nera pilih ke gudang, menggantinya dengan vas kuno peninggalan keluarga. "Nera, kamu ini harusnya belajar dari ibu. Kamu sudah jadi istri CEO besar, jangan hanya sibuk dengan fashion dan wine. Kamu harus bisa mengurus rumah tangga seperti ibu," kata Ibu Siti suatu sore di dapur, di hadapan para pelayan, membuat Nera merasa dipermalukan. Nera menelan ludah. Ia ingin mengatakan bahwa dia bukan hanya istri CEO, melainkan investor utama di balik kesuksesan Indra. Tetapi ia menahan diri demi menjaga kehormatan sang mertua. "Aku harus sabar. Ini demi ketenangan Indra," batin Nera, mencoba membenarkan pengorbanannya. Namun, hal yang paling menyakitkan adalah perubahan sikap Indra. Sejak ibunya datang, Indra seperti kembali menjadi anak laki-laki manja yang takut melawan ibunya. Dulu, jika Nera bercerita tentang kesulitan di kantor atau pertengkaran kecil dengan salah satu manajer, Indra akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Kini, jika Nera mencoba mengeluh tentang komentar pedas Ibu Siti, Indra akan memotongnya. "Sudahlah Nera, ibu itu kan sudah tua. Hanya ingin yang terbaik untuk kita. Jangan dipermasalahkan." "Toh, ibu hanya sebentar di sini," kata Indra suatu malam. Tanpa menoleh, matanya terpaku pada layar televisi. Nera merasakan dinginnya kalimat itu, sebuah hawa yang belum pernah ia rasakan dari suaminya. "Sebentar, tapi sudah 2 minggu Indra. Dan dia sudah membuang lukisan favoritku ke gudang tanpa izin," balas Nera. Suaranya sedikit bergetar karena frustrasi. Indra akhirnya menoleh, tetapi tatapannya bukan lagi tatapan cinta, melainkan tatapan lelah dan tidak sabar. "Nera, bisakah kamu tidak membuat masalah sepele jadi besar? Ini ibuku kandungku. Kamu hanya perlu bersikap baik dan menuruti apa maunya. Aku lelah dengan drama rumah tangga ini." Indra membentak. Nada suaranya tajam, menusuk hati Nera hingga ke dasar. "Lelah dengan drama?" Nera terkejut. Itu adalah kali pertama Indra berbicara sekasar itu padanya. Ia merasa seolah cinta dan komitmen yang mereka bangun selama ini hanyalah sebuah topeng, sebuah sandiwara yang kini mulai robek. "Ini bukan Indraku." Ibu Siti sudah mengubahnya, pikir Nera dengan keputusasaan yang tumbuh cepat. Ketegangan mencapai puncaknya di malam itu. Nera turun dari kamar untuk minum, dan ia melihat bayangan 2 orang berbicara di ruang kerja Indra yang gelap. Jantung Nera berdebar kencang. Itu adalah Indra dan Ibu Siti. Pintu ruang kerja sedikit terbuka, dan Nera bisa mendengar suara bisikan mereka. "Dan kamu yakin Nera tidak tahu? Soal uang yang kamu tarik itu?" Terdengar suara Ibu Siti,
bernada mendesak dan penuh kecemasan. "Sssst, pelankan suaramu, Bu. Aku sudah bilang, Nera hanya tahu sebagian kecil. Dia sibuk dengan yayasannya. Dia tidak akan pernah menyangka kalau sebagian besar aset perusahaan itu sudah kutarik. Aku butuh uang itu, Bu, dan dia hanya bisa membuat masalah dengan lukisan dan bunga-bunga konyolnya," jawab Indra. Suaranya sedikit meninggi, namun tetap berupa bisikan yang mendesis. Nera membeku di tempatnya berdiri. Tubuhnya terasa dingin. Uang yang ditarik? Aset perusahaan? Pikiran Nera langsung tertuju pada dokumen rahasia yang ia simpan di berangkasnya. Dokumen yang membuktikan kepemilikan mutlaknya atas seluruh perusahaan dan aset mewah ini. Selama ini, Nera selalu percaya pada Indra dan membiarkannya mengelola segalanya. Indra kemudian melanjutkan bisikannya, dan kali ini nadanya berubah menjadi provokasi. Lagi pula, Nera itu terlalu manja. Lihat, dia bahkan sering menelepon Pak Ranga, mitra bisnisnya. Apa jangan-jangan dia benar-benar ada main di belakangku? Dia punya banyak uang, Bu, dan aku punya kesempatan untuk memiliki segalanya tanpa berbagi dengan wanita yang tidak tahu diri ini. Nera terhuyung mundur. Bisikan itu lebih beracun daripada bisa ular, menyerang pendengarannya dan menghancurkan hati nuraninya. Indra mencurigainya berselingkuh. Indra berencana mengambil uangnya. Nera kembali ke kamar, air mata membasahi pipinya. Ia memeluk dirinya sendiri di atas ranjang yang dulunya terasa hangat, kini terasa dingin dan asing. Nera tahu, ia tidak bisa tinggal diam lagi. Kebahagiaan di atas kertas ini harus segera dikoyak. Pertanda buruk ini adalah alarm terakhir. Nera memutuskan, ia harus menghubungi Pak Ranga besok pagi. Perlahan, Nera mulai menyusun rencana dalam keheningan malam yang sunyi. Pagi hari tiba, dan Nera mengenakan pakaian terbaiknya, bersiap menghadapi hari yang ia tahu akan menjadi awal dari badai. Indra dan Ibu Siti sudah menunggunya di ruang makan. Suasananya tegang. Saat Nera menarik kursi, Ibu Siti menatapnya dengan pandangan menusuk, seolah tahu Nera sudah mendengar bisikan mereka semalam. Ibu Siti kemudian berbisik pelan kepada Indra, tetapi kali ini bisikannya sengaja dibuat cukup keras agar Nera mendengarnya. "Indra, Ibu rasa dia harus tahu diri. Dia bukan lagi bagian dari kita. Jangan biarkan dia terlalu banyak tahu. Naluri Ibu curiga dia sedang merencanakan sesuatu dengan uang itu." Indra menatap Nera dengan mata gelap, penuh kecurigaan yang dipupuk oleh bisikan ibunya. Nera menatap balik, matanya menantang, bukan lagi memohon. "Apa yang Ibu bicarakan?" tanya Nera dengan suara yang mantap. Indra membanting sendoknya ke meja, membuat suara nyaring yang memecah keheningan. Ia bangkit, wajahnya memerah. "Cukup, Nera. Berhenti sok tidak tahu. Aku tahu kamu sedang merencanakan sesuatu. Katakan padaku, apa hubunganmu dengan Pak Ranga, dan apa yang kamu lakukan dengan uang itu?" teriak Indra, berdiri tegak di depan meja. "Aku yang harusnya bertanya, Indra. Apa yang kamu rencanakan dengan aset perusahaan? Apa yang kamu dan Ibu bisikan semalam? Apa yang kamu lakukan di belakangku?" Nera membalas. Rasa sakit di hatinya kini berubah menjadi bara api keberanian. Indra tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Semua frustrasi, ketakutan, dan ego yang dipicu oleh Ibu Siti meledak seketika. "Diam. Jangan pernah menuduhku di rumahku sendiri. Kamu wanita, tidak tahu diri." Tepat setelah Indra menyelesaikan kalimatnya, dengan sebuah gerakan cepat dan tanpa ampun, ia mengangkat tangannya. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Nera. Suara tamparan itu menggema di ruang makan mewah, lebih keras dari dentingan kristal yang pecah. Tubuh Nera yang terkejut dan lemah karena emosi, terhuyung, lalu jatuh tersungkur di lantai marmer yang dingin. Matanya terbelalak, menatap suaminya dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Indra menatap tangannya sendiri, terkejut dengan perbuatannya, tetapi kemarahan dan rasa bersalahnya bercampur menjadi penolakan yang keras. Ibu Siti hanya terdiam, menyunggingkan senyum kemenangan, meski matanya sedikit terkejut dengan keganasan putranya.
"Pergi, keluar dari rumah ini. Kamu bukan istriku lagi," teriak Indra menunjuk ke pintu keluar. Nera terbaring di lantai, tangannya memegang pipinya yang panas dan nyeri. Matanya dipenuhi air mata, bukan karena sakit fisik, melainkan karena kehancuran total yang ia rasakan. Kebahagiaan di atas kertas itu kini benar-benar tercabik dan basah oleh air mata. Punggung Nera terasa nyeri saat ia memaksa dirinya berdiri tegak di hadapan Indra. Ia mengambil kunci mobil dan dompetnya, menepis tangan Indra yang mencoba meraih kunci itu dengan sisa-sisa kekuatannya. Mata Indra memancarkan keterkejutan karena perlawanan tak terduga itu. "Kau dengar aku, Nera? Keluar, jangan pernah kembali ke rumah ini. Aku akan urus surat cerai kita," bentak Indra, mencoba menutupi rasa bersalahnya dengan amarah yang lebih besar. Nera tidak membalas teriakan itu. Ia hanya menatap dingin ke wajah Indra yang kini bengkak oleh emosi. "Rumahmu? Kau akan tahu segera, Indra," bisik Nera, sebuah janji yang diselimuti misteri dan bahaya. Lalu ia berbalik, melangkah keluar. Ia meninggalkan kemewahan yang ia bangun, yang kini terasa seperti sel penjara terburuk. Di belakangnya, Ibu Siti menghampiri Indra dan berbisik dengan nada penuh kemenangan. "Bagus, Nak. Wanita seperti dia memang tidak layak di sini. Biarkan dia pergi. Sekarang kita fokus pada aset." Mobil Nera melaju tanpa arah di jalanan kompleks. Saat ia berhasil keluar dari gerbang elit itu, tubuhnya terasa runtuh. Ia menepi di sebuah taman kota yang sepi, lalu menangis terseduh-seduh. Ia bukan menangisi kehilangan rumah, melainkan kehilangan cinta yang ia yakini abadi. Tamparan Indra tidak hanya meninggalkan bekas di pipinya, tetapi juga bekas luka menganga di jiwanya. Bagaimana bisa? Kita membangun ini bersama. Kenapa kau tega menjual jiwamu hanya karena bisikan serakah? Indra, ratap Nera dalam hati. Air matanya membasahi jok mobil mahalnya. Setelah beberapa jam tenggelam dalam kesedihan yang menghancurkan, sebuah pemikiran melintas. KDRT. Nera ingat, ia harus memastikan dirinya aman. Ia mengusap air mata, menyalakan mesin mobilnya, dan mengarahkannya ke rumah sakit terdekat. Di sana, ia memastikan luka fisik di pipinya dicatat dan didokumentasikan sebagai bukti kekerasan dalam rumah tangga. Keputusasaan Nera perlahan mengeras, berubah menjadi sebuah tekad baja, sebuah api dendam dingin yang didasari oleh logika dan persiapan bertahun-tahun. Malam harinya, Nera tiba di sebuah apartemen mewah milik sahabat karibnya, Luna. Luna terkejut dan marah melihat bekas merah di pipi Nera. Ia merawat Nera, mendengarkan semua cerita tentang tamparan Indra dan bisikan Ibu Siti yang berujung pada pengusiran. "Dia sudah gila, Nera. Dia harus membayar mahal atas kekerasan ini. Kita harus laporkan dia segera," desak Luna sambil memeluk erat sahabatnya. Nera menggeleng lemah, tetapi matanya memancarkan ketenangan yang mengerikan. "Tidak, Luna. Jangan gegabah. Mereka sudah merencanakan ini. Ibu Siti sudah memprovokasi Indra untuk mengambil semua aset perusahaan yang mereka pikir atas nama Indra. Tapi mereka lupa, Luna. Mereka lupa aset utama itu atas namaku. Aku punya kartu AS, Luna. Jelas, Nera." Nera kemudian mengambil langkah krusial. Ia menelepon Pak Rangga, pengacara sekaligus mitra bisnis terpercayanya. Pak Rangga adalah satu-satunya orang yang tahu secara rinci struktur kepemilikan aset Nera. Sebuah struktur yang sengaja Nera buat berlapis untuk menghindari risiko bisnis atau pemerasan. "Kita harus bergerak cepat, Pak Rangga. Saya yakin mereka akan segera mengeksekusi rencana mereka untuk menarik dana. Amankan semua dokumen itu. Surat kepemilikan rumah, surat pengalihan saham mayoritas yang saya tanda tangani di tahun lalu, dan surat izin pembekuan aset, perintah Nera." Suaranya kini kembali terdengar tegas layaknya seorang CEO. Pak Rangga tiba di apartemen Luna dalam waktu kurang dari 1 jam. Setelah melihat bukti visum dan mendengar tentang bisikan rencana jahat Indra dan Ibu Siti, ia mengangguk serius.
Semua dokumen sudah aman, Nyonya Nera. Kita bisa mengajukan perintah pembekuan aset perusahaan dan properti dalam 24 jam ke depan. Tapi, kita butuh momen yang tepat untuk menunjukkan kepemilikan rumah itu. Kita harus pastikan plot twist ini sempurna. Nera tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mengandung kebahagiaan. Momen itu sudah dekat, Pak Ranga. Indra mengusir saya di rumah yang saya beli dengan tangan saya sendiri. Saya ingin dia melihat saya kembali ke rumah itu, bukan sebagai istri yang diusir, tapi sebagai pemilik sah yang akan menuntut keadilan. Dia harus melihat kebusukan ibunya dan keserakahannya sendiri, di depan banyak orang. Sementara Nera menyusun garis pertahanan hukumnya, di rumah mewah itu, Indra dan Ibu Siti justru merayakan kemenangan dengan tergesa-gesa. Ibu Siti menuangkan anggur mahal ke gelas Indra. Kau sudah melakukannya dengan benar, Nak. Wanita itu tidak akan pernah kembali. Sekarang, fokus kita adalah asetnya. Nera itu hanya gadis lugu yang tahu bagaimana cara belanja. Dia tidak akan menyangka kamu sudah mengambil alih kendali penuh atas perusahaan. Indra masih terlihat sedikit gelisah, tapi ambisi mengalahkan nuraninya. Aku tidak yakin, Bu. Aku tidak bermaksud menamparnya sekeras itu. Tapi, bisikan ibu tentang Pak Ranga itu membuatku hilang akal. Aku takut dia benar-benar mengkhianatiku. Ibu Siti segera menenangkan Indra, kembali menguatkan egonya yang rapuh. Nera itu hanya drama. Sekarang dengarkan ibu baik-baik. Rencana kita harus sempurna. Besok pagi, kamu harus segera melakukan penarikan dana terbesar dari rekening perusahaan sesuai dokumen yang ibu berikan. Alihkan ke rekening offshore itu, Kasepulaha Kasepras itu. Setelah itu, segera kirim surat cerai kepadanya dan ganti kunci brankas serta gembok rumah. Kita harus pastikan dia tidak bisa mengakses harta itu lagi. Indra mengangguk. Matanya kini berkilat serakah, sepenuhnya melupakan cinta dan janji pernikahan. Ia sepenuhnya dikendalikan oleh bisikan Ibu Siti. Aku akan melakukannya, Bu. Setelah dana itu aman, kita akan segera mengirim surat cerai kepadanya. Aku akan fokus menikah dengan Siska, sekretarisku. Dia jauh lebih penurut dan tidak banyak tuntutan seperti Nera. Di tengah perencanaan jahat mereka, Nera justru mendapatkan senjata yang tak terduga. Ia menyadari bahwa kunci cadangan utama rumah itu masih ada di dompetnya. Selain itu, Nera juga teringat pada sistem keamanan canggih yang ia pasang. Kamera pengawas rahasia yang terhubung langsung ke server pribadinya, yang terpasang di ruang kerja Indra. Kamera itu dipasang jauh sebelum mereka pindah, sebagai bagian dari rencana bisnisnya untuk mengawasi operasional rumah dari jarak jauh dan tidak pernah dinonaktifkan. Nera menyalakan kamera itu melalui ponselnya, dan pemandangan yang ia lihat menghancurkan sisa-sisa keraguan di hatinya. Ia melihat Indra dan Ibu Siti sedang tertawa, merayakan kehancurannya. Ia melihat dengan jelas Ibu Siti memberikan amplop kepada Indra, yang berisi detail rekening offshore dan dokumen penarikan dana. Nera mengambil tangkapan layar dari momen kunci tersebut. Rekaman ini menjadi bukti kuat motif kejahatan mereka. Mereka sudah merencanakan ini jauh-jauh hari, bisik Nera pada Luna, wajahnya keras tanpa emosi. Mereka hanya butuh alasan untuk mengusirku. Apa yang akan kamu lakukan, Nera? Mereka sudah menjebak diri mereka sendiri, tanya Luna. Aku akan memberi mereka kejutan, Luna. Kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka ingin aku keluar dari rumah itu. Baiklah, tapi aku akan kembali bukan untuk memohon, melainkan untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku, jawab Nera. Tekad baja terpancar dari matanya. Nera meminta Pak Ranga untuk menghubungi pihak berwajib. Ia tidak ingin polisi datang secara diam-diam. Nera ingin kedatangan polisi menjadi sebuah pertunjukan yang memalukan bagi Indra dan Ibu Siti. Sebuah momen yang akan dilihat oleh semua tetangga di kompleks elit itu. Nera dan Pak Ranga merencanakan waktu yang sangat spesifik untuk eksekusi, merujuk pada kebiasaan Indra. Mereka memilih pagi hari,
ketika Indra biasanya sedang bersiap-siap untuk pergi ke kantor dengan mobil mewahnya, saat jalanan kompleks paling ramai oleh para tetangga yang beraktivitas. Mereka akan datang tepat saat Indra sudah di dalam mobil, bersiap untuk pergi. Nera kemudian mematikan ponselnya, memutus semua akses komunikasi. Ia ingin Indra dan Ibu Siti merasa aman, terlena dalam keserakahan mereka, sampai detik di mana kejutan tak terduga itu benar-benar terjadi di depan pintu gerbang rumah mewah itu. Nera menatap bayangannya di cermin. Bekas tamparan di pipinya sudah memudar, tetapi luka di hatinya akan menjadi bekal terbesarnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, tamparan itu akan dibalas tuntas, bukan dengan kekerasan fisik, melainkan dengan hukuman yang jauh lebih menyakitkan, kebenaran dan kehilangan segalanya. Pagi itu, di kompleks elit Jakarta Selatan, udara terasa tebal, dipenuhi aroma keserakahan yang samar dan ketenangan palsu. Di dalam mansion megah itu, Indra sedang melakukan ritual paginya. Ia mengenakan jas custom made, menyemprotkan parfum termahal, dan menyisir rambutnya yang klimis. Di cermin, ia melihat pantulan seorang pria sukses, seorang CEO yang kini merasa tak terkalahkan. Keputusan untuk menampar dan mengusir Nera 2 hari lalu, baginya terasa seperti pembersihan, sebuah pemotongan dahan yang menghalangi pertumbuhannya. Hari ini adalah hari bebas finansialku, gumam Indra pada bayangannya sendiri. Senyum tipis kepuasan tersungging di bibirnya. Di ruang makan, Ibu Siti menunggunya dengan wajah cerah. Rasa bersalah karena melihat menantunya terkapar di lantai sudah lama hilang, tergantikan oleh euforia atas janji kekayaan yang akan segera ia genggam. Semua sudah siap, Nak. Dokumen penarikan dana itu sudah kamu tanda tangani, kan? Begitu uangnya masuk rekening offshore, kita bebas. Tinggalkan saja sisa-sisa perusahaan itu untuk Nera dan pengacaranya. Mereka hanya akan menemukan sampah, bisik Ibu Siti, suaranya penuh antisipasi. Indra meneguk kopinya hingga tandas. Tentu, Bu, aku sudah pastikan semua detail aman. Aku bahkan sudah menyuruh orang untuk mengawasi Nera dan Luna. Mereka pasti hanya sibuk menangis. Mereka tidak akan pernah bisa melacak dana ini. Ibu Siti berdiri dan memeluk putranya dengan bangga. Pergilah, Nak. Jangan buang waktu lagi. Kesuksesan menunggumu. Indra berjalan dengan langkah angkuh menuju pintu utama. Ia melewati ruang tamu, di mana bekas cangkir teh Ibu Siti yang pecah masih menyisakan noda samar di marmer, dan ia sama sekali tak mengingat bagaimana Nera tersungkur di sana. Indra hanya fokus pada mobil sport, merahnya yang berkilauan di halaman. Ia menekan tombol kunci mobil, membuka pintu pengemudi dengan percaya diri, dan masuk. Begitu ia duduk di jok kulit yang lembut, ia mengeluarkan ponselnya, siap melakukan transaksi besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia memasukkan kunci dan memutar mesin. Deru mesin mahal itu memecah keheningan pagi, memberinya adrenalin ekstra. Namun, tepat saat jarinya hendak menekan tombol konfirmasi transfer, pandangannya teralih ke kaca spion samping. Sesuatu yang ganjil terjadi di ujung jalan kompleks. Sebuah mobil dinas berwarna hitam pekat, terlihat sangat resmi dan berwibawa, bergerak perlahan di jalanan. Di belakangnya, 2 mobil patroli polisi dengan lampu rotator yang dimatikan mengikuti dengan jarak yang berdekatan. Hati Indra langsung mencelos. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ini tidak mungkin. Patroli pagi, tapi kenapa ada mobil dinas di depan? Pikirnya, mencoba menenangkan diri dengan logika. Namun, harapan Indra hancur berkeping-keping saat mobil-mobil itu tidak berbelok ke rumah tetangga manapun. Mereka melaju lurus, tanpa ragu, menuju gerbang rumah megahnya. Sial, umpat Indra. Ia segera membatalkan transaksi di ponselnya. Indra mematikan mesin mobil dan melompat keluar. Wajahnya yang semula angkuh kini berubah pucat pasi, dipenuhi firasat akut yang tak bisa ia sembunyikan. Ia segera berlari menuju gerbang. Di dalam rumah, Ibu Siti sudah siap untuk minum teh keduanya saat ia mendengar deru mesin yang tiba-tiba berhenti.
Ia berjalan menuju jendela untuk melihat apa yang terjadi. Pemandangan di halaman, di depan air mancur megah itu, membuatnya terkesiap dan menjerit kecil. Di sana, Indra sedang berhadapan dengan sekelompok pria berseragam dan jas rapi. Namun, yang membuat kakinya lemas dan tangannya gemetar adalah kehadiran dua sosok di antara mereka. Yang pertama, Pak Ranga, pengacara yang seharusnya sibuk mengurus perceraian biasa. Dan yang kedua, Nera. Nera berdiri tegak. Ia tidak lagi terlihat hancur. Ia mengenakan pakaian yang rapi, blazer putih yang kontras dengan latar belakang kelam ini. Pipi kirinya masih bengkak samar, tetapi matanya memancarkan api yang dingin. Api seorang ratu yang kembali dari pengasingan. Ibu Siti menjerit. "Dia kembali! Indra, hentikan mereka!" Ibu Siti berlari keluar pintu depan, mengabaikan teh panas yang tumpah di meja. Ia menghampiri Indra dengan tergesa-gesa, mencoba menariknya masuk kembali ke dalam rumah. "Indra, jangan layani mereka. Masuk, ini jebakan," desak Ibu Siti panik. Indra menepis tangan ibunya. Ia harus mempertahankan egonya di depan para tetangga yang kini mulai mengintip dari jendela dan gerbang mereka. "Nera, apa-apaan ini? Kau benar-benar gila membawa orang asing dan polisi ke rumahku? Kau tidak punya malu," teriak Indra, suaranya nyaring, berusaha menunjukkan dominasi. Nera hanya menatap Indra. Senyum tipis yang mengerikan muncul di sudut bibirnya. Ia membiarkan Pak Rangga yang berbicara. "Selamat pagi, Tuan Indra. Kami di sini berdasarkan laporan resmi dari klien saya, Nyonya Nera, terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan penggelapan dana perusahaan," kata Pak Rangga dengan nada yang tenang namun mematikan. Ia melangkah maju, tangannya memegang map kulit tebal. Mendengar kata penggelapan dana, wajah Indra langsung memucat. Ia menoleh ke Ibu Siti, yang juga terlihat panik. Bagaimana Nera bisa tahu tentang rencana penarikan dana terbesar yang baru mereka putuskan semalam? "Penggelapan apa? Jangan mengada-ada. Ini rumahku, ini perusahaanku. Aku yang punya semua ini," teriak Indra, matanya memancarkan rasa takut yang nyata. Nera maju selangkah, menatap lurus ke mata Indra. "Kau yakin, Indra? Setelah semua yang kau lakukan, kau masih berani mengklaim ini milikmu?" Saat Nera berbicara, salah satu petugas dari mobil dinas maju dan membacakan sebuah surat dengan suara lantang yang terdengar hingga ke gerbang. "Berdasarkan surat perintah ini, kami telah mendapatkan izin untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penggelapan aset dan kekerasan dalam rumah tangga. Kami meminta Tuan Indra untuk kooperatif dan menyerahkan sementara kendali properti ini. Properti ini termasuk rumah, tanah, dan sebagian besar aset perusahaan yang terdaftar atas nama PT Cipta Jaya Abadi. Secara hukum berada di bawah kepemilikan mutlak Nyonya Nera." Kata-kata itu, kepemilikan mutlak Nyonya Nera, menghantam Indra seperti palu godam. Ia terhuyung mundur. Suara lantang petugas itu membuat beberapa tetangga di seberang jalan keluar untuk melihat, menambah tekanan pada Indra, yang kini merasa harga dirinya diinjak-injak. "Tidak, itu tidak benar. Bohong. Pak Rangga, kau ini pengacaraku. Kau pasti salah. Kami sudah menikah. Itu harta bersama," teriak Indra. Suaranya mulai bergetar hebat. Rasa takut telah sepenuhnya menguasai dirinya. Ibu Siti juga menjerit histeris. "Jangan percaya. Itu semua tipuan. Semua ini milik putraku. Kami yang kaya, wanita itu tidak punya apa-apa." Nera tetap diam. Ia hanya menggerakkan tangannya. Pak Rangga menyerahkan sebuah dokumen tebal kepada petugas. "Tuan Indra," kata Pak Rangga, suaranya dingin. "Dokumen ini yang Anda tanda tangani 5 tahun lalu membuktikan bahwa Nyonya Nera adalah pemilik tunggal dari seluruh saham perusahaan. Nyonya Nera hanya menunjuk Anda sebagai CEO yang bertugas mengelola, bukan sebagai pemilik. Dan akta properti rumah ini juga telah lama dialihkan ke nama Nera sebagai aset pribadi sebelum pernikahan, yang dilindungi oleh perjanjian pranikah yang Anda tanda tangani sendiri.
Anda tidak membaca detailnya, kan? Anda terlalu serakah. Wajah Indra langsung berubah abu-abu. Ia teringat. Ia memang pernah menandatangani setumpuk dokumen yang disiapkan Nera sebelum pernikahan. Dia terlalu percaya diri dan terlalu sibuk menikmati pesta, sehingga tidak membaca setiap klausulnya. Dia pikir dia sudah menguasai Nera. Padahal sejak awal, Nera sudah menyiapkan jaring pengaman. Indra ambruk ke lantai, lututnya tidak mampu menopang lagi. Ia menoleh ke arah Ibu Siti, matanya penuh tuduhan. "Ibu, ini semua salahmu," bisikanmu. "Kau bilang dia tidak cerdas. Kau bilang dia hanya wanita lugu," rintih Indra menyalahkan ibunya di depan umum. Ibu Siti pun tak kalah hancur. Ia menatap Nera dengan tatapan penuh kebencian bercampur ketakutan. Kau monster. Kau menjebak putraku." Nera menatap mereka berdua. Suaranya pelan, dingin, namun terdengar jelas di tengah kekacauan itu. "Monster? Tamparanmu, Indra, membuatku tersungkur. Tetapi bisikan Ibu Sitilah yang mengubur masa depanmu. Aku keluar dari rumah ini sebagai istri, tetapi aku kembali sebagai pemilik. Kalian merencanakan kejahatan terhadapku di rumahku sendiri, menggunakan hartaku sendiri. Sekarang, rasakan akibatnya." Nera melangkah melewati Indra yang masih tersungkur. Ia berhenti sebentar di depan pintu utama. Ia berbalik dan memberikan perintah terakhir kepada Pak Rangga. "Pak Rangga, urus semua proses hukumnya. Dan minta petugas untuk mengamankan semua barang bukti, termasuk semua dokumen penarikan dana yang ada di tas kerja Indra." Indra merangkak, mencoba meraih kaki Nera. "Nera, aku mohon. Aku cinta kamu, jangan lakukan ini. Aku hanya khilaf." Nera menepis kakinya. Ia menatap bekas tamparan di pipinya yang masih terasa nyeri. "Cinta? Cinta tidak menampar, Indra. Cinta tidak mendengarkan bisikan serakah. Cinta tidak mencuri. Kau telah menghancurkan cintaku dengan tamparanmu dan kebohonganmu." Ia kemudian berjalan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Indra yang kini benar-benar menekuk ketakutan di lantai marmer, di bawah tatapan menghakimi para tetangga. Semua kemewahan yang ia klaim kini menjadi saksi bisu kehancuran egonya yang tragis. Pemandangan Indra yang tersungkur di lantai marmer, wajahnya berubah abu-abu karena kesadaran akan kekalahan telak, menjadi klimaks yang memilukan di depan rumah megah itu. Ibu Siti berdiri di sampingnya, kini tidak lagi angkuh. Ia tampak seperti patung yang rapuh, matanya dipenuhi ketakutan dan kebencian yang diarahkan pada Nera. Para tetangga yang semula hanya mengintip, kini berkumpul di gerbang, menyaksikan drama yang jauh lebih memukau daripada sinetron manapun. Nera telah melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan kekacauan emosional itu. Ia duduk di sofa bludru mewah di ruang tamu, tempat yang 2 hari lalu menjadi saksi bisu penghinaan terbesarnya. Di sampingnya, Pak Rangga mengendalikan situasi dengan ketenangan seorang profesional. "Petugas, tolong amankan Tuan Indra dan Ibu Siti. Lakukan interogasi awal di ruang kerja. Kami akan memberikan bukti rekaman dan dokumen pengalihan dana," perintah Pak Rangga kepada petugas yang datang bersamanya. 2 petugas polisi maju. Mereka membantu Indra yang masih gemetar untuk berdiri. Saya tidak bersalah. Ini semua salah paham. Wanita ini menjebak saya." Teriak Indra, mencoba melawan, tetapi suaranya pecah. "Indra, kau tidak bisa lari dari kebenaran," kata Nera dengan suara datar, tanpa menoleh. "Aku punya semua bukti bisikan Ibu Siti, semua bukti transfer palsu, dan tentu saja visum dari rumah sakit. Kau pikir aku akan pergi tanpa perlawanan?" Kata-kata Nera, setenang dan sedingin es, berhasil menembus ego Indra. Ia menatap Nera dengan mata yang memohon, namun sudah terlambat. Indra dan Ibu Siti dibawa ke ruang kerja, tempat di mana mereka berbisik dan menyusun rencana keji mereka. Petugas menutup pintu, sementara Pak Rangga dan Nera tetap di ruang tamu. Di dalam ruangan itu, tekanan interogasi dimulai. Petugas menunjukkan tangkapan layar rekaman video dari ponsel Nera, bukti jelas percakapan mereka tentang rekening offshore dan penarikan dana.
Rekaman ini menunjukkan bahwa Anda berdua merencanakan penggelapan dana perusahaan yang sah milik Nyonya Nera. Nyonya Nera memiliki bukti transfer, dokumen akta, dan laporan keuangan asli. Selain itu, kami juga memiliki bukti visum KDRT terhadap Nyonya Nera. Kami sarankan Anda jujur. Karena kami sudah memiliki bukti kuat, ujar petugas dengan nada tegas. Melihat bukti rekaman yang hitam di atas putih, pertahanan Ibu Siti langsung runtuh. Rasa takut kehilangan kebebasan dan kemewahan yang ia dambakan membuatnya panik. Tidak, jangan tangkap putraku. Saya yang menyuruhnya. Saya yang merencanakan semuanya. Indra hanya mengikuti kata-kata ibunya. Dia tidak tahu apa-apa. Ibu Siti berteriak histeris, mencoba melindungi Indra dengan pengakuan setengah hati. Ia yakin pengakuannya akan mengurangi hukuman Indra. Namun, yang mengejutkan, Indra justru merasa tertekan oleh pengakuan ibunya. Rasa frustrasi, kegagalan, dan kebencian terhadap ibunya yang selalu mendominasi hidupnya meledak. Diam, ibu jangan bohong. Bukan hanya ibu yang merencanakan. Aku juga ingin hartanya. Aku muak dengan Nera yang selalu merasa lebih pintar, yang selalu menatapku dengan mata penuh rasa kasihan. Teriak Indra, kini menumpahkan semua isi hatinya. Ibu Siti terkejut. Indra, apa yang kau katakan? Kau gila. Aku memang gila. Sejak ibu datang, ibu meracuniku. Ibu membuatku percaya Nera selingkuh. Ibu membuatku menamparnya. Ibu selalu mengendalikan hidupku. Semua ini, semua ambisiku, semua karena ibu selalu mendesakku. Indra berteriak, sebuah pengakuan yang jujur, namun penuh keputusasaan. Pengakuan ini, yang merupakan perdebatan panas antara ibu dan anak, direkam sepenuhnya oleh petugas. Ibu Siti dan Indra saling tuduh, membeberkan detail rencana penggelapan dana, dan bagaimana bisikan Ibu Siti memicu tamparan fatal itu. Sementara di ruang tamu, Nera menatap kosong kelukisan abstrak mahal di depannya. Ia berusaha keras untuk tidak mendengarkan suara teriakan dan keributan dari ruang kerja. Pak Rangga melihat keteguhan di wajah kliennya, tetapi juga melihat kesedihan yang mendalam. Nyonya Nera, Anda tidak perlu berada di sini. Kita bisa menunggu di tempat yang lebih tenang, saran Pak Rangga. Nera menggeleng perlahan. Tidak, Pak Rangga. Saya harus di sini. Saya harus merasakan atmosfernya. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa pria yang saya cintai selama bertahun-tahun benar-benar sudah mati, dan yang tersisa hanyalah keserakahan. Nera menceritakan rahasia yang selama ini ia simpan. Saya sengaja menaruh semua aset atas nama saya. Saya tahu Indra adalah pria yang mudah dipengaruhi, bukan hanya oleh Ibu Siti, tapi juga oleh uang. Dulu saya pikir itu hanya untuk melindungi kekayaan saya. Tapi ternyata itu adalah cara Tuhan melindungi saya dari kehancuran total. Ia menarik napas dalam. Matanya kini berkaca-kaca. Yang paling menyakitkan bukan tamparannya, Pak Rangga, tapi bisikan ibunya. Ibu Siti tahu kelemahan Indra adalah ego dan rasa tidak amannya. Dan Ibu Siti menggunakan kelemahan itu untuk menghancurkan pernikahan kami. Tak lama kemudian, pintu ruang kerja terbuka. Indra dan Ibu Siti keluar. Wajah mereka lepek dan dipenuhi keputusasaan. Indra menatap Nera dengan pandangan yang bercampur antara kebencian, penyesalan, dan ketakutan. Ibu Siti merangkul Indra, air mata mengalir deras. Nak, ibu minta maaf. Ibu merusak semuanya. Indra menepis tangan ibunya. Ia berjalan sempoyongan, langsung menghampiri Nera, mengabaikan petugas di sekitarnya. Ia berlutut di depan Nera, mencengkram lutut Nera dengan erat. Nera, tolong, aku mohon. Maafkan aku. Aku cinta kamu. Aku khilaf. Semua yang aku katakan itu bohong. Aku hanya marah. Aku hanya panik soal uang. Aku tidak pernah berselingkuh. Aku janji akan ganti semua yang hancur. Aku mohon, cabut laporannya. Jangan hancurkan hidupku, rintih Indra. Air matanya membasahi celana Nera. Suaranya bergetar hebat, persis seperti yang Nera bayangkan saat ia diusir. Melihat suaminya yang angkuh ini berlutut,
memohon dengan air mata, Nera seharusnya merasa puas, tapi yang ia rasakan hanyalah hampa. Nera menatap Indra, lalu menundukkan kepalanya, menatap bekas tamparan di pipi kirinya. Ia menyentuh bekas luka itu. Nera kemudian menarik lututnya, melepaskan cengkraman Indra. Ia berdiri, ia menatap Indra yang kini tersungkur di lantai. Indra, suara Nera begitu pelan, tetapi setiap kata terasa seperti es yang menusuk. 2 hari yang lalu, kau menamparku di sini, di lantai ini. Kau mengusirku dari rumahku sendiri. Kau tidak memberiku kesempatan untuk bicara. Dan sekarang kau memohon. Kau tidak memohon cintaku, Indra. Kau hanya memohon agar asetmu tidak hilang. Nera menunjuk ruang kerja. Semua pengakuanmu sudah direkam. Pengakuanmu bahwa kau merencanakan penggelapan dana. Pengakuanmu bahwa kau membiarkan bisikan ibumu menghancurkan kita. Aku tidak akan mencabut laporanku. Kekerasan yang kau lakukan harus dibayar lunas. Dan kau harus tahu, Indra, yang kucintai adalah dirimu yang dulu. Dirimu yang sekarang adalah orang asing yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ibu Siti yang melihat adegan itu berlari dan mencoba menarik Nera. Kau wanita ular, kau menghancurkan anakku. Aku bersumpah, kau tidak akan tenang. Sebelum Ibu Siti sempat menyentuh Nera, petugas segera menahannya. Nera hanya menatap Ibu Siti dengan pandangan lelah. Saya sudah memaafkan Anda, Ibu. Tapi saya tidak akan membiarkan kejahatan Anda merusak orang lain lagi. Biarlah hukum yang berbicara. Petugas kemudian membawa Indra dan Ibu Siti keluar dari rumah mewah itu, dikelilingi oleh tatapan pilu dan menghakimi dari para tetangga. Indra terus meronta, berteriak memanggil nama Nera. Suaranya pecah, tetapi Nera tidak menoleh. Ia hanya berdiri tegak di ruang tamunya, kini sebagai pemilik yang sah, tetapi dengan hati yang hancur. Suasana rumah mewah itu, yang kini kembali sepenuhnya di bawah kendali Nera, terasa dingin dan steril. Nera duduk di kursi ruang kerja yang dulunya diduduki Indra, menatap layar laptopnya. Ruangan itu telah dibersihkan dari jejak-jejak Indra dan bisikan Ibu Siti. Di luar, hujan deras turun, seolah mencuci dosa-dosa yang baru saja terungkap. Di sampingnya, Pak Rangga meletakkan setumpuk berkas. Mereka baru saja kembali dari kantor polisi, setelah memastikan Indra dan Ibu Siti ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut terkait KDRT dan penggelapan dana. Nyonya Nera, semuanya berjalan sesuai rencana. Pengakuan Indra dan Ibu Siti sudah terekam dan akan menjadi senjata kuat di pengadilan. Sekarang, kita harus fokus pada perusahaan, ujar Pak Rangga membuka briefcase kerjanya. Nera mengangguk. Wajahnya terlihat lelah, tetapi tekad di matanya tidak pernah pudar. Langkah pertama, Pak Rangga, segera bekukan semua rekening perusahaan, kecuali yang esensial untuk operasional gaji karyawan. Saya tidak ingin Indra sempat berbuat ulah lagi dari balik jeruji besi. Kedua, kumpulkan semua dewan direksi. Saya akan mengumumkan pengambil alihan kendali penuh sebagai pemilik saham mayoritas. Mereka menghabiskan sisa malam itu dengan meneliti laporan keuangan. Disinilah Nera mulai menemukan jejak pengkhianatan yang jauh lebih busuk daripada yang ia duga. Saat menelusuri laporan pengeluaran rutin, Nera menemukan anomali yang signifikan. Ada serangkaian transfer dana dalam jumlah besar yang dicatat sebagai biaya konsultasi proyek baru, tetapi dilakukan secara berkala ke rekening pribadi yang tidak terdaftar di buku kas perusahaan. Jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Pak Rangga, lihat ini. Transfer ini berulang setiap bulan selama setahun terakhir. Ini bukan biaya konsultan. Ini terlalu besar dan terlalu rutin, kata Nera menggeser mouse ke kolom pengeluaran misterius itu. Pak Rangga memeriksa detail transfer tersebut dengan cermat. Rekening penerima ini, sebentar, saya akan coba lacak pemiliknya melalui data perbankan yang kita miliki. Dalam waktu singkat, Pak Rangga kembali dengan wajah muram. Nyonya Nera, rekening ini terdaftar atas nama seorang wanita bernama Siska.
Nama itu terasa asing bagi Nera, tetapi ia teringat sesuatu. Dalam bisikan yang ia dengar di babak 2, Indra menyebutkan nama seseorang. Aku akan menikah dengan Siska, sekretarisku. Siska? Sekretaris Indra? Tanya Nera. Suaranya tercekat. Rasa sakit yang ia rasakan akibat tamparan Indra kini terasa dangkal, dibandingkan rasa sakit karena dikhianati dan dicuri. Pak Rangga mengangguk pelan. Iya Siska. Sekretaris pribadi Indra, yang sering dipromosikan Indra sebagai asisten paling efisien. Transfer ini jelas merupakan dana pencucian atau sogokan yang disamarkan sebagai biaya operasional. Jumlahnya cukup besar, Nyonya Nera. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah kejahatan finansial yang melibatkan aset perusahaan. Nera menatap layar itu. Air matanya tak lagi mengalir. Matanya kering, membeku oleh rasa marah yang tak tertahankan. Indra tidak hanya berencana menceraikannya dan mencuri hartanya. Dia sudah lama menggunakan asetnya untuk membiayai wanita lain. Kebohongan yang tersusun rapi ini adalah tamparan kedua, tamparan emosional yang jauh lebih menghancurkan. Indra tidak hanya mengkhianati saya sebagai suami, Pak Rangga. Dia mengkhianati saya sebagai mitra bisnis yang memberikan kepercayaan penuh padanya. Siska pasti terlibat dalam rencana penggelapan dana yang lebih besar, kata Nera dengan suara yang tajam, penuh tekad untuk membalas. Pagi berikutnya, Nera mendatangi kantor pusat perusahaan yang megah. Ruangan direksi telah disiapkan. Ketika Nera melangkah masuk, semua mata tertuju padanya. Kabar tentang penahanan Indra sudah menyebar di antara jajaran manajemen puncak, menciptakan suasana panik dan ketidakpastian. Nera duduk di kursi utama, kursi yang seharusnya menjadi milik Indra. Di sampingnya, Pak Rangga berdiri sebagai penasihat hukumnya. Selamat pagi, saya Nera, dan per hari ini saya mengambil alih kendali penuh PT Cipta Jaya Abadi. Nera memulai dengan suara yang lantang dan percaya diri. Ia memproyeksikan dokumen kepemilikan saham di layar. Bukti itu menunjukkan ia memegang 80% saham perusahaan, sebuah fakta yang tidak pernah diketahui oleh direksi, karena mereka hanya berurusan dengan Indra sebagai CEO. Ketua Dewan Direksi, Pak Herman, terlihat terkejut. Maaf, Nyonya Nera. Kami terkejut. Tuan Indra selalu mengatakan, Tuan Indra telah berbohong. Dia bukan pemilik mayoritas. Dia adalah CEO yang saya tugaskan. Dan dia kini sedang ditahan atas tuduhan serius penggelapan dana dan KDRT. Potong Nera tanpa basa-basi. Mulai sekarang, semua keputusan berada di tangan saya. Nera kemudian melanjutkan dengan agenda utama. Pemecatan Siska. Yang kedua, saya menemukan bukti transfer dana ilegal perusahaan ke rekening pribadi saudari Siska. Bukti ini jelas menunjukkan kolusi dalam upaya penggelapan dana yang merugikan perusahaan. Oleh karena itu, saya nyatakan saudari Siska dipecat secara tidak hormat dan semua asetnya akan dibekukan untuk penyelidikan lebih lanjut. Nera mengumumkan. Keputusan itu menciptakan kegaduhan kecil di ruang rapat. Beberapa direksi yang pro Indra mencoba membantah. Tetapi Pak Rangga segera memberikan peringatan hukum. Semua bukti telah diserahkan kepada pihak berwajib. Setiap direksi yang mencoba meringankan hukum ini atau membantu Tuan Indra dan saudari Siska dalam tindakan kriminal mereka akan menghadapi gugatan hukum yang sama, tegas Pak Rangga. Nera berdiri, menatap satu persatu wajah yang ada di ruangan itu. Saya tidak akan membiarkan perusahaan ini hancur karena keserakahan satu atau dua orang. Bagi yang setia pada perusahaan, saya jamin posisi Anda aman. Bagi yang berkhianat, bersiaplah menghadapi konsekuensi. Kantor ini sudah dipasang sistem pengawasan baru. Saya akan tahu siapa yang berpihak pada kebenaran. Setelah pertemuan direksi yang tegang, Nera dan Pak Rangga kembali fokus pada aspek personal. Perceraian. Nera ingin mengakhiri pernikahannya secepat mungkin. Di kantor Pak Rangga yang sunyi, Nera menandatangani surat gugatan cerai. Setiap goresan pena terasa seperti memutus urat nadinya sendiri.
Ia mengakhiri pernikahannya, janji-janji suci yang ia yakini akan bertahan selamanya, yang kini berakhir dengan tamparan, pengkhianatan, dan penggelapan. Gugatan ini akan kita masukkan hari ini, Nyonya Nera. Mengingat bukti KDRT dan pengakuan Indra, perceraian ini akan cepat selesai. Anda akan mendapatkan hak asuh penuh atas aset yang sudah atas nama Anda, jelas Pak Rangga. Saya tidak hanya ingin cerai, Pak Rangga, kata Nera menutup berkas itu. Saya ingin keadilan. Indra harus merasakan kehilangan segalanya, persis seperti yang ia rencanakan untuk saya. Saya ingin dia tahu betapa sakitnya hidup dari nol. Nera kemudian meminta Pak Rangga untuk mengambil langkah yang lebih menyakitkan. Ia meminta agar sebuah surat dibacakan di sidang pengadilan perdana. Surat yang ditujukan langsung untuk Ibu Siti. Saya ingin Ibu Siti tahu bahwa bisikannya tidak hanya menghancurkan pernikahan saya, tetapi juga masa depan putranya sendiri. Saya ingin dia menyesal telah mengorbankan anaknya demi keserakahan, pinta Nera dengan mata yang dingin. Saat ia keluar dari kantor Pak Rangga, di luar hujan sudah reda. Nera menatap langit. Ia merasa lebih ringan, seperti beban berat yang selama ini ia pikul telah terlepas. Ia telah mengambil alih kendali hidupnya. Tetapi ia tahu, perjalanan untuk menyembuhkan hatinya baru saja dimulai. Ia bukan lagi Nera yang lembut. Ia adalah Nera yang kejam, yang dibentuk oleh sebuah tamparan dan bisikan pengkhianatan. Ia sudah siap untuk menghadapi Indra dan Ibu Siti di meja hijau. Ruang sidang pengadilan terasa dingin dan kaku, memancarkan aura formalitas yang menekan. Di satu sisi, duduklah Nera, mengenakan setelan gelap yang elegan, memancarkan ketenangan yang dingin. Di sebelahnya, Pak Rangga tampak tenang dan percaya diri. Berkas-berkas hukum tersusun rapi di hadapannya, siap untuk pertempuran yang akan segera terjadi. Di sisi lain, tampaklah Indra dan Ibu Siti. Keduanya mengenakan pakaian yang rapi, tetapi aura kemewahan mereka telah memudar, digantikan oleh sorot mata yang penuh kegelisahan dan kemarahan yang tertahan. Indra terlihat lebih kurus dan pucat, gerak-geriknya menunjukkan ketidaknyamanan ekstrim akibat penahanan. Sementara Ibu Siti menatap Nera dengan kebencian yang mendalam, seolah ingin membakar menantunya dengan tatapan saja. Ini adalah sidang perdana gugatan cerai dan kasus pidana yang diajukan Nera. Sebuah panggung di mana kebenaran yang menyakitkan akan dipertontonkan. Hakim memulai persidangan dengan membacakan dakwaan. Suasana hening, kecuali suara kertas yang dibalik. Nera menatap lurus ke depan, berusaha keras mengendalikan emosinya. Ia harus menunjukkan keteguhan, bukan kerapuhan, di hadapan mantan suaminya dan mertuanya. Pak Rangga memulai argumennya dengan ringkas dan mematikan. Ia menyajikan bukti KDRT secara gamblang. Ia memanggil saksi ahli yang memuatkan hasil visum Nera. Dan kemudian, ia melakukan langkah yang paling menghancurkan. Ia memutar rekaman audio dari interogasi Indra dan Ibu Siti di kantor polisi. Suara Indra yang bergetar dan histeris diselingi teriakan Ibu Siti yang mencoba melindungi putranya, mengisi seluruh ruangan sidang. Rekaman itu membeberkan segalanya. Pengakuan Indra tentang tamparan, rencana penggelapan dana, hingga bisikan provokatif Ibu Siti yang memicu amarah Indra. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan tentang motif mereka. Keserakahan. Ketika rekaman selesai, keheningan di ruang sidang terasa mematikan. Wajah Indra menunduk dalam-dalam, malu tak tertahankan. Ibu Siti mencoba membantah dengan suara keras. Itu semua rekayasa. Rekaman itu dipotong. Kami sedang berdebat biasa. Namun, Pak Rangga segera memotong dengan tegas. Yang mulia hakim, bantahan tersebut tidak relevan. Kami memiliki bukti tambahan berupa rekaman video dari kamera pengawas Nyonya Nera, yang membuktikan bahwa kedua terdakwa, Tuan Indra dan Ibu Siti, secara terang-terangan merencanakan penarikan dana terbesar perusahaan beberapa jam sebelum KDRT terjadi. Bukti ini menguatkan motif di balik KDRT, yaitu keserakahan dan upaya untuk menguasai aset Nyonya Nera,
bukan sekadar pertengkaran rumah tangga biasa. Kemudian, tibalah giliran tim pengacara Indra dan Ibu Siti. Seorang pengacara tua yang tampak lelah mencoba membangun pembelaan dengan menyatakan KDRT sebagai khilaf yang dipicu oleh stres pekerjaan yang parah dan penggelapan dana sebagai kekeliruan administrasi karena kepemilikan saham yang rancu. Klien kami, Tuan Indra, sangat menyesal Yang Mulia. Ini adalah lapses emosional. Dia masih mencintai istrinya, Nyonya Nera. Dan mengenai aset, kami akan membuktikan bahwa pembekuan itu tidak sah. Karena perusahaan itu adalah hasil kerja keras Tuan Indra, bantah pengacara tersebut, mencoba memutarbalikkan fakta. Mendengar kata cinta dari mulut pengacara Indra, Nera tidak tahan lagi. Ia merasa harga dirinya dilecehkan kembali. Ia meminta izin kepada hakim untuk berbicara langsung. Wajah Nera kini diangkat tinggi, tatapannya menusuk langsung ke mata Indra. Pak Ranga, izinkan saya berbicara langsung kepada mantan suami saya. Pinta Nera, suaranya mantap dan dingin. Hakim mengizinkan. Nera berdiri. Ia tidak menaikkan volume suaranya, tetapi setiap kata yang keluar memiliki beban yang menghancurkan jiwa Indra. Indra, Nera memulai. Kau bilang kau mencintaiku. Kau bilang kau khilaf. Seorang suami yang mencintai istrinya tidak akan menamparnya di rumah yang ia klaim milik sendiri. Seorang suami yang mencintai istrinya tidak akan merencanakan untuk mencuri seluruh hartanya demi wanita lain. Indra mengangkat wajahnya. Ia mencoba membantah. Aku tidak pernah mencintai wanita lain, Nera. Oh ya? Lalu siapa Siska? Tanya Nera, melontarkan nama itu seperti bom waktu. Siapa Siska? Yang rekening pribadinya kau isi dengan miliaran rupiah dana perusahaan atas nama biaya konsultasi selama 1 tahun terakhir. Kau tidak hanya mengkhianatiku dengan tamparan, Indra. Kau mengkhianatiku dengan nafsumu, dan kau menggunakan hartaku untuk membiayai perselingkuhanmu. Bukti transfernya sudah ada di tangan Pak Ranga. Pengakuan itu membuat Indra membeku, wajahnya langsung pucat. Ia menoleh ke pengacaranya dengan mata memohon, menyadari bahwa pengkhianatan finansialnya sudah terendus seluruhnya. Ibu Siti yang melihat anaknya terpojok kembali berteriak. Bohong, kau fitnah, Siska itu hanya sekretarisnya. Kau cemburu karena anakku sukses. Nera menoleh ke Ibu Siti. Tatapan Nera kini dipenuhi kepiluan yang mendalam, bukan lagi kebencian. Ini adalah momen yang paling ia persiapkan. Ia mengeluarkan sebuah amplop kecil dari tasnya. Di sana tertulis tangan, surat yang ia tulis khusus untuk mertuanya. Ibu Siti, di sidang ini saya akan membacakan sebuah surat yang saya harap akan membuka mata ibu dan membuat ibu menyesali setiap bisikan yang ibu embuskan, kata Nera. Suaranya bergetar namun penuh kekuatan. Nera mulai membaca. Kepada Ibu Siti, mertua saya. Ibu mengira saya wanita lugu yang mudah diinjak-injak. Ibu mengira harta adalah segalanya. Ibu meracuni pikiran putra ibu sendiri, menggunakan ego dan ketakutan Indra untuk membuatnya menampar saya, dan berencana mencuri semua yang saya miliki. Ibu bangga dengan kemewahan dan keserakahan, tetapi ibu lupa bahwa cinta seorang anak adalah aset yang paling berharga. Ketika ibu menyuruh Indra mencuri uang saya, ibu menyuruh Indra mencuri masa depannya sendiri. Saya memiliki semua aset, saya memiliki perusahaan, dan saya punya Pak Ranga dan hukum di sisi saya. Apa yang ibu miliki sekarang, Ibu Siti? Ibu menukar menantu yang mencintai ibu dengan keserakahan yang membutakan. Dan lihatlah hasilnya. Nera menunjuk pada Indra yang kini menangis terseduh-seduh di kursinya. Putra ibu kini tidak memiliki uang, tidak memiliki istri, dan sebentar lagi tidak memiliki kebebasan. Bisikan ibu tidak hanya menghancurkan saya, tetapi juga menghancurkan Indra, satu-satunya anak yang mencintai ibu. Penyesalan terbesar ibu bukanlah kehilangan uang saya, tetapi kehilangan putra ibu sendiri, karena keserakahan yang ibu tanamkan. Pembacaan surat itu menciptakan keheningan yang luar biasa di ruang sidang.
Air mata mengalir di wajah beberapa pengunjung, dan di wajah Ibu Siti, air mata itu terasa membakar. Ibu Siti benar-benar terpukul. Ia melihat Indra yang kini menangis histeris, dan ia menyadari kebenaran dari setiap kata Nera. Ia telah mengorbankan kebahagiaan dan kebebasan putranya sendiri demi bisikan palsu keserakahan. Indra mengangkat wajahnya, matanya merah. Ia berteriak bukan lagi karena amarah, melainkan karena rasa sakit yang tak terlukiskan. Aku salah, Nera. Aku benar-benar salah. Maafkan aku menyesal. Namun, Nera telah selesai. Ia menutup amplop surat itu, menatap Indra untuk terakhir kalinya. Di matanya, tidak ada lagi cinta, hanya kelegaan. Hakim kemudian menunda sidang. Namun, sebelum palu diketuk, hakim memberikan pernyataan keras yang menjadi penutup pahit bagi Indra dan Ibu Siti. Melihat bukti KDRT yang jelas, bukti penggelapan dana yang merugikan perusahaan Nyonya Nera, dan pengakuan yang terekam, pengadilan memutuskan untuk membekukan semua aset Tuan Indra yang tersisa dan menahan kedua terdakwa untuk persidangan selanjutnya. Gugatan cerai Nyonya Nera dikabulkan tanpa syarat, dengan hak penuh atas aset dan properti. Keadilan harus ditegakkan. Pernyataan hakim adalah balasan yang paling pedih. Indra dan Ibu Siti yang tadinya angkuh ini harus menerima nasib mereka. Petugas segera membawa keduanya keluar ruangan. Ibu Siti menoleh ke Nera dengan air mata, yang bukan lagi air mata kebencian, tetapi air mata penyesalan yang terlambat. Nera terduduk kembali. Bahunya bergetar, tetapi kini karena kelegaan. Pak Rangga menepuk bahunya. Anda berhasil, Nyonya Nera. Semuanya sudah berakhir. Belum, Pak Rangga, bisik Nera, mengusap air mata yang akhirnya menetes. Selama mereka belum kehilangan kebebasan mereka, itu belum berakhir. Saya harus memastikan mereka membayar lunas, dan saya harus membersihkan sisa-sisa pengkhianatan mereka. Keputusan hakim yang mengabulkan gugatan cerai Nera dan membekukan semua aset Indra telah memberikan Nera kemenangan besar. Tetapi ia tahu, pertempuran belum usai. Ketenangan di rumah mewah itu hanyalah permukaan dari sisa-sisa niat jahat yang ditinggalkan oleh Indra dan komplotannya. Indra dan Ibu Siti kini memang berada dalam tahanan, menghadapi ancaman pidana yang serius. Namun jejak-jejak keserakahan mereka masih harus dibersihkan tuntas. Di ruang kerjanya, Nera bersama Pak Rangga sedang meninjau audit finansial perusahaan. Lampu sorot di meja kerja menyoroti laporan-laporan yang kini menjadi fokus utama Nera, menggantikan fokusnya dari urusan rumah tangga menjadi urusan bisnis yang kejam. Nyonya Nera, aset utama sudah aman di bawah pembekuan pengadilan. Namun, kita menemukan satu simpul kecil yang harus segera diurai. Anak perusahaan yang baru didirikan Indra 6 bulan lalu, PT Aksara Niaga. Perusahaan itu dibuat secara terpisah, dan Indra menempatkan dana operasional yang sangat besar di sana, dengan alasan diversifikasi. Jelas Pak Rangga menunjuk pada diagram di layar. Nera mengerutkan dahi. Anak perusahaan itu tidak pernah beroperasi secara nyata, kan? Indra bilang itu hanya holding untuk proyek masa depan. Kenapa ada anomali? Benar. Tapi anehnya, di dokumen terbarunya, Indra mencantumkan nama Siska, sekretaris yang Anda pecat, sebagai direktur utama dan pemilik 49% saham. Ini jelas trik untuk menyembunyikan aset. Meskipun Siska sudah dipecat dari perusahaan utama, kepemilikan sahamnya di anak perusahaan ini masih sah, secara dokumen notaris, ungkap Pak Rangga. Rasa amarah Nera kembali tersulut. Ia menyadari bahwa Indra dan Siska tidak hanya merencanakan pencurian dana, mereka telah membuat jaring pengaman terakhir yang rapi. Indra telah menamparnya, dan Siska kini mencoba melarikan diri dengan uang yang seharusnya untuk ratusan karyawan. Kita harus batalkan akta notaris itu. Siska tidak punya modal untuk 49% saham sebesar itu. Itu jelas uang perusahaan yang dicuri. Kita harus bertindak cepat sebelum dia menjual saham itu ke pihak ketiga, tegas Nera, suaranya tajam dan penuh otoritas.
Pak Rangga mengangguk. Proses hukum untuk membatalkan akta notaris ini akan memakan waktu. Sementara itu, Siska sudah menghilang dan tidak bisa dihubungi. Kami yakin dia sudah mencoba melakukan penarikan aset terakhir dari PT Aksara Niaga, atau bahkan menjual sahamnya untuk mendapatkan uang tunai secepatnya dan melarikan diri ke luar negeri. Mendengar nama Siska dan rencana pelariannya, Nera teringat kembali pada bisikan Ibu Siti yang memprovokasi Indra tentang perselingkuhan. Ironisnya, bisikan itu ternyata benar, dan kini wanita yang dituduhkan itu membawa lari uangnya. Nera merasa harga dirinya dipertaruhkan untuk terakhir kalinya. Ia tidak bisa membiarkan pengkhianat itu lolos. Untuk menenangkan pikirannya, Nera memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan Luna. Di apartemen Luna, mereka berbincang di balkon, memandangi kerlip lampu kota. Ini adalah momen langka bagi Nera untuk bisa bersikap rapuh. Tetapi ia menyadari bahwa ia sudah tidak bisa lagi bersikap serapuh dulu. Kau terlihat lebih baik, Rah. Tapi aku tahu kau belum tenang. Ada apa lagi dengan sisa-sisa harta mereka? Tanya Luna, menyodorkan secangkir teh hangat. Nera menceritakan tentang Siska dan 49% saham di anak perusahaan. Bagaimana aku bisa tenang, Lun? Indra dan ibunya memang sudah dipenjara, tapi sisa-sisa niat jahat mereka masih berkeliaran. Siska itu, dia membawa lari hampir setengah dari anak perusahaan kami. Aku tidak akan membiarkan uang itu menjadi bekal hidupnya. Luna memegang tangan Nera. Aku tahu kau kuat, tapi jangan biarkan kebencian menghabisimu. Biarkan Pak Rangga yang mengurus ular betina itu. Fokus pada dirimu sendiri, pada pemulihan. Aku tidak bisa, Luna. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal prinsip dan keadilan. Mereka mengkhianatiku, mereka menamparku, dan sekarang mereka mencoba lari dengan uang yang seharusnya untuk ratusan karyawan. Aku harus membereskan ini sendiri. Siska harus melihat langsung siapa pemilik sebenarnya dari uang yang dia curi, tegas Nera. Nera kemudian menjelaskan strateginya. Siska punya kelemahan, Luna. Dia serakah, dan dia sangat bangga dengan kemewahan yang ia peroleh dari hasil mencuri. Dia tidak akan bisa hidup tanpa memamerkan kekayaannya. Aku yakin dia akan melakukan kesalahan besar dalam waktu dekat, terutama saat ia mencoba menjual aset ilegal itu. Kembali ke ruang kerjanya, Nera dan Pak Rangga merancang jebakan finansial yang cerdik. Mereka tahu Siska akan mencari pembeli saham PT Aksara Niaga secara ilegal di pasar gelap untuk mendapatkan uang tunai secepatnya sebelum dokumennya dibatalkan. Nera menginstruksikan Pak Rangga untuk membuat akun samaran dengan identitas palsu sebagai investor asing. Seorang konglomerat Asia Tenggara yang tertarik membeli perusahaan IT yang sedang bermasalah. Mereka sengaja menawarkan harga yang sangat tinggi, jauh di atas nilai pasar, sebuah umpan yang sempurna bagi keserakahan Siska. Jebakan itu berhasil dengan cepat. Siska, yang panik karena namanya masuk daftar hitam dan asetnya terancam dibekukan, segera menghubungi agen undercover Nera. Dalam komunikasi anonim itu, Siska setuju untuk menjual sahamnya. Karena takut ditangkap di Indonesia, Siska mengusulkan pertemuan dilakukan di sebuah hotel mewah di Singapura, sebuah negara yang ia anggap netral dan aman dari jangkauan hukum Nera. Siska setuju bertemu di Marina Bay Sands, Nyonya Nera. Dia meminta jaminan pembayaran tunai di tempat. Ini adalah momen yang kita tunggu, kata Pak Rangga dengan mata berbinar. Nera berdiri dari kursinya. Ia menatap keluar jendela, di mana mobil sport Indra, yang kini disita terparkir, ditutupi terpal. Baik, atur penerbangan. Tapi ada satu perubahan rencana, Pak Rangga, kata Nera. Anda tidak ikut. Anda tetap di sini, mengawasi proses hukum Indra dan Ibu Siti. Saya akan pergi sendiri, ditemani Luna. Saya ingin bertemu langsung dengan Siska. Saya ingin melihat matanya saat dia menyadari bahwa investor asing yang ingin membeli aset curiannya adalah istri sah dari pria yang dia tiduri dan ia khianati. Ini adalah babak akhir balas dendam saya. Pak Rangga sempat terkejut,
namun ia melihat tekad yang kuat di mata Nera. Ia tahu, konfrontasi ini penting bagi pemulihan emosional Nera. Pak Rangga setuju, dengan syarat Nera membawa pengawal pribadi dan selalu update dengan tim hukum melalui sambungan video. Nera menghabiskan malam itu merapikan dokumen dan mempersiapkan mental. Ia telah melewati tamparan, hinaan, dan pengkhianatan di pengadilan. Kini, ia siap menghadapi akar dari semua kejahatan itu. Siska, wanita yang dibiayai dengan harta curiannya. Nera tahu, ini adalah langkah terakhirnya untuk benar-benar menutup buku lama dan memulai hidup barunya tanpa ada bayangan pengkhianatan lagi. Sementara di penjara, Indra dan Ibu Siti menjalani masa-masa paling kelam. Mereka berdua terpisah sel, tetapi rasa penyesalan mereka menyiksa setiap detiknya. Indra mencoba mencari cara untuk menghubungi Siska melalui pengacaranya. Tolong, bilang pada Siska, dia harus membatalkan penjualan saham itu. Uang itu milikku. Jika dia menjualnya, aku akan memberitahu polisi semua tentang transaksi gelap kami. Dia akan masuk penjara bersama aku, teriak Indra kepada pengacaranya dalam sebuah kunjungan yang singkat. Ibu Siti yang mendengar jeritan Indra dari ruang kunjungan yang berdekatan, menangis terseduh-seduh. Ia tahu putranya kini dikhianati oleh wanita yang ia gunakan untuk mengkhianati Nera. Bisikan keserakahan yang ia embuskan telah merenggut segalanya dari putranya. Cinta, harta, dan kini bahkan uang hasil curian. Nera tidak akan pernah tahu bahwa saat ia sedang bersiap terbang ke Singapura untuk menjebak Siska, orang-orang yang dulu menyakitinya sedang dilanda penyesalan dan ketakutan, yang sesungguhnya di balik jeruji besi. Itu adalah awal dari balasan karma yang jauh lebih menyakitkan daripada tuntutan hukum. Langit Singapura menyambut Nera dengan cahaya pagi yang cerah, kontras dengan suasana kelam yang ia tinggalkan di Jakarta. Bersama Luna, Nera tiba di lobi hotel Marina Bay Sands yang megah. Mereka tidak datang untuk liburan, melainkan untuk sebuah misi, sebuah penjemputan paksa atas sisa-sisa harta yang dicuri. Nera mengenakan gaun simpel berwarna merah marun, memancarkan aura kekuatan dan kekayaan yang tak terbebani. Luna, di sebelahnya, berperan sebagai asisten pribadi yang tenang. Pak Rangga dan tim legal di Jakarta sudah siap siaga, menunggu sinyal dari Nera. Aku tidak percaya Siska memilih tempat seikonik ini untuk menjual aset curiannya. Dia benar-benar ingin pamer sampai detik terakhir, bisik Luna, matanya mengamati lobi yang ramai. Nera tersenyum tipis. Dia serakah, Luna, dan serakah selalu datang bersama dengan kebodohan. Dia berpikir dengan menjual saham anak perusahaan di sini, dia akan aman dari jangkauan hukumku. Dia lupa uang curian tidak mengenal batas negara. Jebakan sudah dipasang. Nera mengirim utusan undercover untuk melakukan kontak terakhir dengan Siska, menyamar sebagai perwakilan investor yang siap membayar tunai. Pertemuan dijadwalkan di sebuah private dining room yang mewah di lantai teratas. Tepat pukul 11 pagi, Nera dan Luna memasuki ruangan yang telah ditentukan. Di sana, Siska sudah menunggu. Siska terlihat sangat berbeda dari kesan sekretaris yang efisien. Ia mengenakan pakaian yang terlalu mencolok, perhiasan mahal, dan terlihat gelisah. Di hadapannya, tergeletak berkas-berkas PT Aksara Niaga dan sebuah koper kosong yang siap menampung uang tunai. Di sebelahnya, duduk seorang pria parubaya, notaris yang dibawa Siska untuk melegalkan transaksi penjualan saham. Melihat Nera dan Luna masuk, Siska mengerutkan dahi. Ia tidak mengenali Nera sebagai investor asing yang dijanjikan. Maaf, Anda siapa? Di mana Mr. L dan Mr. Chen, perwakilan investor yang saya tunggu? Tanya Siska, nadanya ketus dan mencurigakan. Nera berjalan perlahan menuju meja. Tatapannya tak berkedip, membiarkan Siska merasakan ketegangan yang meningkat. Mr. L dan Mr. Chen tidak bisa hadir, jawab Nera dengan suara yang pelan dan mematikan. Karena mereka bekerja untuk saya. Siska tertawa hampa, mencoba menutupi rasa takutnya. Anda? Bekerja untuk Anda?
Jangan bercanda. Anda ini Nera, istri dari Indra, bukan? Kasihan. Harusnya Anda sedang menangis di rumah sakit atau di pengadilan. Mantan istri, koreksi Nera dengan suara dingin. Ia duduk di kursi di hadapan Siska, meletakkan tasnya di atas meja, tepat di sebelah koper kosong milik Siska. Ya, mantan istri. Lalu, apa urusan Anda di sini? Apakah Indra menyuruh Anda memohon agar saya tidak menjual aset yang seharusnya menjadi hak saya? Ejek Siska, wajahnya dipenuhi kebencian dan keangkuhan. Hah, kau tidak punya hak atas apapun yang kucuri dari Indra, balas Nera. Suaranya sedikit meninggi. Dan kau tidak datang untuk menjual saham PT Aksara Niaga. Kau datang untuk menyerahkan aset yang kau curi dari perusahaan milikku. Konfrontasi itu berhasil menarik perhatian beberapa pelayan di sekitar ruangan. Siska kini mulai panik. Ia menyadari dirinya jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh wanita yang ia anggap lemah. Omong kosong, kau gila Nera. Indra yang memberiku saham ini sebagai janji pernikahan kami. Dia bilang dia sudah menceraikanmu. Semua aset ini sah. Jangan halangi bisnisku. Teriak Siska, menuding Nera. Mendengar nama Indra dan janji pernikahan itu, Nera merasakan gelombang sakit yang terakhir kalinya. Ini adalah bukti final betapa busuknya pengkhianatan suaminya. Nera mengambil tablet dari tasnya, lalu memproyeksikan beberapa dokumen di layar meja. Kau bilang janji pernikahan? Siska, kau adalah sekretaris yang dibiayai suamiku dengan uang curian dari perusahaan milikku. Lihat dokumen ini. Nera menunjuk pada laporan keuangan. Ini adalah bukti transfer miliaran rupiah dari PT Cipta Jaya Abadi ke rekening pribadimu, disamarkan sebagai biaya konsultasi. Dan ini rekaman video dari ruang kerja, di mana Indra dan Ibu Siti merencanakan penggelapan dana. Dan di sini Siska, akta pendirian PT Aksara Niaga yang kau klaim. Kau tahu kau tidak punya modal untuk 49% saham ini. Nera kemudian memutar rekaman audio dari penjara. Itu adalah suara Indra yang histeris dan penuh ancaman. Siska, dia harus membatalkan penjualan saham itu. Uang itu milikku. Jika dia menjualnya, aku akan memberikan semua rahasianya. Semua transaksi gelap yang dia lakukan untukku. Dia akan ikut masuk penjara bersama aku. Mendengar suara Indra, Siska terperosok ke kursinya. Notaris di sebelahnya tampak gemetar dan segera menjauh. Siska menyadari, pria yang ia percaya dan ia layani itu kini balik mengkhianatinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak, itu bohong. Indra yang menyuruhku. Dia yang menjanjikan segalanya. Dia bilang dia akan melindungiku. Rintis Siska, air mata mulai mengalir, bukan karena penyesalan, melainkan karena ketakutan. Melindungimu? Nera tertawa hampa. Sejak awal Indra hanya melindungi dirinya sendiri. Siska, dia menamparku karena bisikan ibunya, dan dia akan mengkhianatimu demi menyelamatkan dirinya dari hukuman penjara yang lebih berat. Kau hanya alatnya. Sama sepertiku, yang ia anggap hanya sebagai istri yang bisa ditampar. Nera kemudian memberikan pilihan terakhir. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Pak Rangga. Pak Rangga, kami sudah mendapatkan konfirmasi. Siska ada di sini. Saat ini dia sedang mencoba menjual saham ilegal PT Aksara Niaga. Anda sudah bisa menghubungi otoritas setempat dan otoritas Indonesia. Sertakan semua bukti transfer dan rekaman audio ancaman dari Indra. Wajah Siska langsung pucat pasi. Ia meraih tangan Nera. Nera, jangan libatkan hukum. Aku mohon, aku akan mengembalikan semuanya. Aku akan serahkan saham ini padamu. Tapi jangan biarkan aku masuk penjara. Nera menatap tangan Siska yang memohon. Tangan yang dulu disentuh oleh suaminya. Nera menepis tangan itu. Sudah terlambat Siska. Kau sudah membuat pilihanmu. Sama seperti Indra dan Ibu Siti, kau harus membayar lunas, kata Nera. Nera kemudian menawarkan kesepakatan akhir yang kejam. Aku akan memberimu satu kesempatan. Serahkan semua berkas ini, tanda tangani surat pengalihan penuh saham,
PT Aksara Niaga kepada aku. Aku akan menjamin hukumanmu lebih ringan karena kooperatif, dan aku tidak akan melibatkanmu dalam kasus KDRT. Tapi jika kau menolak, aku akan pastikan kau dan Indra bertemu di penjara, sama-sama meratapi nasib kalian sebagai pengkhianat. Siska menatap berkas-berkas di hadapannya. Ia dihadapkan pada pilihan sulit. Kehilangan semua uang curiannya, tetapi mendapatkan keringanan hukuman, atau dipenjara bersama Indra dan kehilangan segalanya. Dengan tangan gemetar, Siska meraih pena. Ia menandatangani semua dokumen pengalihan saham, secara resmi mengembalikan semua aset yang ia curi ke tangan Nera. Air matanya mengalir membasahi dokumen itu. Nera mengambil kembali semua berkas itu. Ia tersenyum, senyum yang menunjukkan kemenangan yang dingin dan tanpa belas kasihan. Terima kasih, Siska. Bisnis selesai, kata Nera. Tak lama kemudian, petugas dari otoritas setempat datang dan membawa Siska pergi untuk dimintai keterangan. Siska menoleh ke Nera dengan mata penuh penyesalan. Nera berdiri di tengah ruangan mewah itu, kini benar-benar sendirian sebagai pemenang mutlak. Ia telah berhasil mendapatkan kembali setiap sen uangnya dan membalas setiap pengkhianatan. Perjalanan balas dendamnya kini benar-benar telah mencapai puncaknya. Di dalam sel tahanan yang sempit dan berbau apek, waktu berjalan dengan lambat dipenuhi rasa putus asa. Indra duduk termenung di sudut. Tubuhnya yang dulu gagah kini terlihat layu. Ia tidak lagi mengenakan jas mahal. Seragam tahanan yang kasar itu terasa seperti kain kafan yang membungkus egonya. Di sel wanita, Ibu Siti menghabiskan harinya menangisi nasibnya, merindukan kemewahan dan pelayan yang dulu mengelilinginya. Pagi itu, suasana di ruang besuk terasa lebih tegang dari biasanya. Pengacara Indra dan Ibu Siti, yang kini tampak semakin frustrasi dengan kasus yang mustahil dimenangkan ini, membawa kabar buruk terbaru. Mereka berdua dipersilakan bertemu, duduk saling berhadapan, tetapi dipisahkan oleh kaca tebal. Tuan Indra, Ibu Siti, saya punya kabar buruk, ujar sang pengacara, suaranya pelan dan penuh kehati-hatian. Indra mengangkat wajahnya, matanya merah dan bengkak karena kurang tidur. Kabar apa lagi? Apa Nera mengajukan tuntutan baru? Apa dia menyita mobil sportku yang tersisa? Tanyanya, fokusnya masih pada harta. Bukan soal Nyonya Nera, Tuan Indra. Ini soal Siska. Otoritas Singapura telah menahan dan mendeportasinya kembali ke Indonesia. Nyonya Nera berhasil menjebaknya dan mengambil kembali semua aset PT Aksara Niaga. Semua saham yang Anda berikan kepada Siska sudah kembali ke tangan Nyonya Nera, jelas pengacara itu. Dunia Indra terasa runtuh untuk kedua kalinya. Ia memukul meja di depannya dengan keras. Siska, pengkhianat itu, dia yang membawa lari uangku, dia yang kubiayai dengan hartaku. Sekarang dia ditangkap. Dan Nera mengambil semuanya. Dia benar-benar mengambil segalanya dariku. Teriak Indra, amarahnya meledak tak terkendali. Ia menyadari bahwa wanita yang ia gunakan untuk mengkhianati Nera kini balik mengkhianatinya. Dan uang yang ia harapkan sebagai bekal bebasnya kini lenyap sepenuhnya. Di seberang kaca, Ibu Siti hanya bisa menangis histeris. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bisikannya di ruang kerja yang memprovokasi Indra untuk menampar dan merencanakan pencurian kini terasa seperti kutukan yang nyata. Putraku, kita ditipu, kita dihancurkan. Wanita itu Siska, dia adalah penyebab semua ini. Raung Ibu Siti. Bukan Ibu, bukan Siska. Ibu penyebabnya. Kalau saja Ibu tidak meracuniku. Kalau saja Ibu tidak menyuruhku menampar Nera. Kalau saja aku tidak serakah mendengarkan bisikan Ibu. Nera akan tetap di sini. Uang itu masih aman. Ibu menghancurkanku. Teriak Indra, menuding ibunya dengan tatapan penuh kebencian dan penyesalan. Konfrontasi tragis antara ibu dan anak itu menjadi tontonan menyedihkan di ruang besuk. Pengakuan Indra di babak 4 kini terulang, tetapi dengan rasa sakit yang berkali lipat. Ia menyadari, pemicu kehancuran dirinya bukanlah Siska,
melainkan Ibu Siti dan keserakahan yang ditanamkan dalam dirinya. Setelah kunjungan pengacara berakhir, Indra kembali ke selnya. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak lagi marah, tetapi tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Ia teringat Nera. Bukan Nera yang tegas di pengadilan, tetapi Nera yang lembut, yang menyiapkan panekuk blueberry setiap pagi dan selalu tersenyum hangat. Ia teringat betapa Nera selalu membelanya dari kritik teman-temannya. Ia teringat bagaimana Nera diam-diam mengurus semua dokumen perusahaan agar ia bisa fokus pada peran CEO-nya. Indra kini sadar, ia telah menukar berlian yang tulus dengan sampah beracun yang ditawarkan Ibu Siti. Aku menampar wanita yang sangat mencintaiku. Aku menampar wanita yang memberiku segalanya. Bisik Indra pada dirinya sendiri. Suaranya serak. Indra memohon izin kepada sipir untuk menulis surat. Ia harus mengirimkan surat terakhir kepada Nera. Sebuah permintaan maaf yang tulus, yang datang dari dasar hatinya yang hancur, bukan dari ketakutan kehilangan aset. Di sisi lain, Ibu Siti juga terpuruk. Ia tidak lagi merengek soal kemewahan. Ia merenungkan semua tindakannya. Ia ingat saat Nera menyambutnya dengan tulus di rumah itu, saat Nera mencoba memasukkan dia ke dalam kebahagiaan rumah tangganya. Ia juga mengingat surat yang dibacakan Nera di pengadilan, kata-kata yang menembus hatinya. Penyesalan terbesar ibu bukanlah kehilangan uang saya, tetapi kehilangan putra ibu sendiri karena keserakahan yang ibu tanamkan. Ibu Siti menangis. Air matanya adalah air mata penyesalan sejati. Ia menyadari bahwa dorongan untuk menguasai dan mengendalikan putranya telah menghancurkan satu-satunya sumber cintanya. Ia telah menciptakan monster serakah dari Indra, dan monster itu kini balik membencinya. Beberapa hari kemudian, Nera menerima surat itu. Surat yang ditulis tangan oleh Indra dengan tulisan yang berantakan, basah oleh air mata dan tinta yang luntur. Nera membacanya di ruang tamu yang kini terasa damai. Nera, aku menulis ini bukan untuk memohon ampunanmu, karena aku tahu kejahatanku tidak termaafkan. Aku menulis ini untuk mengakui, aku benar-benar buta. Bisikan ibu meracuniku, tetapi aku yang memilih untuk membiarkan egoku menang. Aku menyesali tamparan itu setiap detik. Aku menyesali setiap kata-kata kejam yang kuucapkan. Aku sadar, kau adalah satu-satunya kebahagiaan sejati yang kumiliki. Rumah ini, aset ini, semuanya hanyalah kulit luar. Kau adalah jiwaku, dan aku membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aku tidak tahu apakah aku akan bebas, atau apakah aku akan selamat. Tapi jikapun aku bebas, aku tidak berhak memilikimu lagi. Aku hanya berharap kau bahagia. Aku pantas menerima semua ini. Tolong, sampaikan pada ibu, aku memaafkannya, tetapi aku tidak bisa melupakan apa yang terjadi. Aku mohon, hiduplah dengan tenang, Nera. Aku mencintaimu, dan aku minta maaf atas semua neraka yang kuciptakan untukmu. Indra. Air mata Nera menetes. Ia tidak menangis karena cinta, tetapi karena sedih atas tragedi yang menimpa mantan suaminya. Ia melihat penyesalan tulus di balik tulisan tangan itu. Nera memaafkan Indra, tetapi ia tahu, ia tidak bisa kembali. Luka KDRT dan pengkhianatan itu sudah terlalu dalam. Nera meremas surat itu. Ia menutup matanya, mengambil napas panjang dan memutuskan. Ia tidak akan membalas surat itu. Indra sudah mendapatkan balasan yang paling menyakitkan. Penyesalan yang datang terlambat dan kesadaran bahwa ia telah menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Kini, Nera harus fokus pada langkah terakhir, kehidupannya yang baru. 2 bulan telah berlalu sejak Nera kembali dari Singapura dan menutup babak pengkhianatan Indra dan Siska. Ruang sidang telah memberikan keputusan akhir. Indra divonis dengan hukuman yang setimpal atas KDRT dan penggelapan dana. Ibu Siti, meskipun tidak dihukum penjara, diwajibkan menjalani masa percobaan yang ketat dan membayar denda yang sangat besar, membuatnya kehilangan semua sisa kekayaannya dan hidup dalam penyesalan yang mendalam.
Nera kini sepenuhnya mengambil alih PT Cipta Jaya Abadi. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan itu meroket, didorong oleh etos kerja yang bersih dan bebas dari korupsi. Nera bukan lagi sekadar istri CEO. Ia adalah CEO sejati, seorang pemimpin yang dihormati dan simbol ketahanan. Rumah mewah itu, yang dulunya menjadi saksi bisu tamparan dan air mata, kini menjadi markas ketenangan dan kedamaiannya. Setiap sudut telah diubah, tidak ada lagi barang-barang peninggalan Ibu Siti, dan semua furnitur yang dibeli Indra telah disumbangkan. Suatu pagi, Nera berdiri di teras rumah. Ia menghirup udara segar, memandangi kolam renang dengan air yang berkilauan. Ia bukan lagi Nera yang lemah. Di pipinya memang tidak ada lagi bekas luka, tetapi di hatinya, ia membawa bekas luka sebagai pengingat akan kekuatan yang ia temukan. Ia telah memaafkan Indra dan Ibu Siti, tetapi ia tidak akan pernah melupakan pelajarannya. Terdengar bunyi klakson. Mobil sport kecil yang stylish berhenti di depan gerbang. Itu adalah Luna. Luna datang menjemputnya. Hari itu adalah hari besar, peresmian yayasan baru yang didirikan Nera untuk membantu korban KDRT dan wanita yang ingin memulai usaha sendiri. Sebuah proyek yang lahir dari rasa sakitnya sendiri. "Siap, Ratu?" tanya Luna sambil memeluk Nera. Nera tersenyum tulus. "Siap." "Ayo Lun, hari ini kita akan buktikan bahwa patah hati bisa menjadi modal untuk kebangkitan." Saat mereka berjalan menuju mobil, mata Nera menangkap gerakan di ujung jalan kompleks. Sebuah mobil tua yang kusam dan terlihat sudah sangat usang berhenti di balik pohon besar. Dari mobil itu, keluar dua sosok yang membuat jantung Nera berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, melainkan karena rasa iba. Itu adalah Indra dan Ibu Siti. Pakaian mereka lusuh, wajah mereka tirus, terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Mereka pasti mendengar kabar tentang kesuksesan Nera dan peresmian yayasan itu. Mereka datang bukan untuk mengancam, tetapi untuk memohon dan menyaksikan langsung kehancuran hidup mereka sendiri. Ibu Siti menopang tubuh Indra yang berjalan dengan langkah berat. Kondisi finansial mereka benar-benar hancur, dan tekanan hukum serta sosial telah merenggut kesehatan mereka. Mereka hanya bisa berdiri di kejauhan, ragu untuk mendekat. Namun, Indra mengambil napas dalam-dalam. Ia harus melakukan ini. Ia harus menyampaikan permintaan maaf terakhir secara langsung. Indra berjalan perlahan, meninggalkan Ibu Siti yang menangis tertahan di samping mobil. Indra berdiri beberapa meter dari Nera dan Luna. Matanya penuh air mata penyesalan yang nyata. "Nera, aku mohon," rintih Indra. Suaranya serak dan bergetar hebat, persis seperti yang Nera dengar di rekaman interogasi. "Tolonglah aku. Ibu sakit. Dia butuh perawatan. Kami tidak punya apa-apa lagi. Bisakah kau memberikan kami sedikit saja bantuan?" Nera menatap lurus ke mata Indra. Ia melihat keserakahan telah hilang, digantikan oleh keputusasaan yang nyata. Ini adalah pria yang pernah ia cintai, yang kini hancur karena kesalahannya sendiri. Hati Nera terasa nyeri, tetapi ia tahu ia harus tegas. "Saat kamu mengusirku dari rumah ini, Indra, saat tamparanmu membuatku tersungkur, aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan harga diriku, kepercayaanku dan masa depanku," ucap Nera. Suaranya mantap dan dingin, tidak ada lagi getaran. Indra menunduk, menangis terseduh-seduh. "Aku tahu, Nera, aku pantas menerima semua ini. Aku hanya ingin ibu bisa tenang di masa tuanya." Nera menarik napas panjang. Ia mengeluarkan amplop kecil dari tasnya. Indra dan Ibu Siti menatapnya dengan harapan yang membara, mengira itu berisi uang. Nera membuka amplop itu, tetapi yang ia keluarkan bukanlah uang, melainkan surat putusan cerai yang sudah final, dan bukti transfer donasi yang ia kirimkan ke panti asuhan, atas nama Indra dan Ibu Siti. "Ini adalah akhir kita, Indra. Secara hukum, kita sudah tidak punya hubungan apapun," kata Nera, menyerahkan surat cerai itu.
Lalu Nera menunjuk ke bukti transfer donasi. Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tahu, uang yang kuberikan padamu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Uang yang kamu dapatkan dengan cara kotor hanya akan melahirkan keserakahan baru. Jadi, aku mendonasikan sejumlah besar uang atas nama kalian berdua. Uang itu akan digunakan untuk kebaikan, dan semoga karma baik dari perbuatan itu bisa sedikit meringankan beban dosa kalian. Nera menatap Indra untuk terakhir kalinya, matanya penuh makna. Aku sudah memberimu keadilan yang kau butuhkan. Dan yang paling penting, saat kamu menamparku dan mengusirku, aku sadar yang kamu hilangkan bukan hanya rumah, tetapi juga kesempatan terakhirmu mendapatkan kasih sayang yang tulus dari wanita yang benar-benar mencintaimu. Ia melangkah mundur, kembali ke mobil. Pergilah Indra. Fokuslah untuk membangun kembali dirimu. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak akan melupakan pelajaran ini. Nera masuk ke mobil, Luna segera menjalankan mobil. Mereka meninggalkan Indra yang kini benar-benar menekuk ketakutan dan penyesalan di tengah jalan. Indra menyadari bahwa Nera tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan ketegasan yang menghancurkan. Ibu Siti yang melihat adegan itu perlahan merangkak mendekati Indra yang tersungkur. Ia menyentuh wajah putranya, dan ia teringat wajah Nera saat ditampar. Penyesalan itu datang terlambat, menusuknya lebih dalam dari pisau. Ia menyadari, bisikannya tidak hanya mencuri harta, tetapi juga mencuri jiwa putranya. Nera dan Luna terus melaju. Nera menoleh ke belakang, melihat bayangan Indra dan Ibu Siti yang semakin mengecil. Air matanya menetes, tetapi itu adalah air mata pembersihan, bukan air mata kesedihan. Nera tersenyum ke arah Luna. Aku bebas, Luna. Aku benar-benar bebas. Di peresmian yayasan, Nera berdiri di atas panggung, menceritakan kisahnya secara ringkas, tanpa menyebutkan nama, tetapi semua yang hadir tahu, ia adalah simbol dari ketahanan. Ia menjadi inspirasi bagi ratusan wanita. Ia memilih tetap tinggal di rumah impiannya, dan memulai hidup baru yang lebih tenang dan bahagia, tanpa ada yang mengganggu. Setelah beberapa waktu, Indra kembali mengirim surat, meminta maaf dengan tulus, dan mengakui kesalahannya tanpa meminta apapun. Nera memberi Indra kesempatan kedua sebagai teman. Mereka mulai membangun kembali hubungan mereka di atas fondasi rasa hormat, bukan kepemilikan. Pesan moral dari kisah ini: kekuatan sejati ditemukan saat kita memilih untuk membalas pengkhianatan dan bisikan keserakahan bukan dengan kebencian, melainkan dengan ketegasan hukum dan mengambil kembali kendali penuh atas kebahagiaan diri sendiri. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan keteguhan Nera, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di kisah cerita balas diam berikutnya.